Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan de Broglie dalam mata kuliah fisika modern. Jadi Louis de Broglie ini atau namanya adalah Louis Victor Pierre Ramon Duc de Broglie, atau dalam bahasa sederhananya dia adalah bangsawan dari Prancis dengan menambahkan de Broglie. Dia adalah peraih Nobel dalam bidang kuantum ya. Jadi secara umum gambarannya adalah dia Louis de Broglie ini mengajukan hipotesis sebagai berikut, bahwa partikel atau foton atau gelombang itu dia memiliki partikel memiliki sifat atau sifat sebagai gelombang, dan kemudian dia menurunkan persamaan kuantisasi Bohr-Sommerfeld, maka dia dapatkan bahwa partikel memiliki mode normal dari sebuah osilator harmonik ya. Maka dapat dilihat bahwa kalau awal persamaan ketidakpastian Heisenberg dinyatakan bahwa partikel memiliki sifat sebagai momentum. Kenapa? Karena ada hubungan antara panjang gelombang dengan momentum ya, kemudian atau frekuensi dengan momentum. Kemudian de Broglie menyatakan bahwa partikel juga memiliki sifat sebagai gelombang, kebalikannya. Oleh karena itu maka kita dapatkan sebuah prinsip dualisme partikel gelombang. Pada satu kondisi dia adalah partikel, pada kondisi lain dia adalah gelombang. Ya. Nah, bagaimana hasilnya? Bahwa kita dapat menyatakan bahwa energi dari sebuah partikel yang sekaligus juga sebagai gelombang itu adalah perkalian antara H coret atau H per 2V kali omega atau H kali nu, di mana nu ini adalah frekuensi. Kemudian momentumnya adalah jadi H per 2V atau H coret kali K, ini adalah wave number, bilangan gelombang dari partikel yang kita amati ya. Kenapa? Di sini adalah prinsip dari gelombang, di sini momentum adalah prinsip dari partikel. Nah, inilah kelebihan kenapa muncul pemahaman kita tentang gelombang de Broglie atau dualisme partikel gelombang ini. Secara sederhananya adalah ada bukti-bukti eksperimen yang telah mendasari munculnya teori gelombang dualisme partikel gelombang ini. Misalnya efek fotolistriknya Einstein, kemudian efek Comptonnya ya. Kemudian juga sifat-sifat seperti gelombang, difraksi dan interferensi. Kemudian kita dalam hari ini ketidakpastian Heisenberg. Kemudian juga kriteria Rayleigh, kemudian interferensi celah ganda, kemudian percobaan Davidson-Gramer, kemudian difraksi Narex, kemudian hamburan neutron dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa partikel bisa sebagai gelombang dan bersifat seperti gelombang, atau gelombang bersifat sebagai partikel ya. Oke, kemudian apa bukti yang lainnya bahwa jika misalnya partikel dan gelombang tidak memiliki sifat yang sama, maka pada peristiwa misalnya hamburan elektron, maka ketika si elektron melewati celah, maka si elektron akan tetap membentuk celah. Citra dari elektron itu akan tetap membentuk celah seukuran dengan celah atau lebih besar sedikit ya. Tetapi pada kenyataannya hasilnya adalah ketika elektron memasuki celah, yang terjadi adalah pola difraksi ya. Pola interferensi dan difraksi, atau difraksi dan interferensi ya. Dari sana kita bisa lihat bahwa elektron sebagai partikel memiliki sifat gelombang ya.
Karena dia memiliki sifat gelombang, maka elektron itu akan memiliki sudut orbital momentum ya. Momentum sudut orbital atau moment orbital, atau kita sebut dia adalah L ya, di mana L ini adalah perkalian antara jari-jari elektron dikalikan dengan momentumnya ya, dimana kalau misalnya kita lihat pada arah Z misalnya gitu ya, dimana nilainya adalah perkalian dari massa elektron kali kecepatannya dikalikan dengan R-nya. Ini adalah momentum sudut. Tetapi juga kalau kita melihat bahwa momentum sudut itu berkaitan dengan momentum secara ini, kemudian berkaitan dengan panjang gelombangnya, maka didapatkan bahwa nilai momentum sudut orbitalnya itu sebesar N kali H. Apa yang dimaksud dengan N kali H? N ini adalah bilangan bulat ya, ini pembagian, maaf, ini berarti ya, oh ya, berarti ini adalah bilangan gelombang ya, dengan N ini adalah bilangan gelombang ya, mulai dari bilangan bulat kemudian kali H ya. H ini adalah konstanta Planck. Dengan demikian maka lintasan dari si elektron ini dia membentuk lintasan secara harfiah dia melingkar, tetapi pada saat proses dia ini maka dia membentuk sebuah persamaan gelombang ya, dimana N ini adalah wave number, dan wave number ini adalah bilangan bulat. Kenapa? Karena pada dasarnya dengan mensyaratkan N adalah bilangan bulat, maka tidak terjadi interferensi destruktif atau konstruktif antar gelombang pada siklus cincin yang berurutan tersebut. Misalnya ini adalah N1, berarti ini 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Makin besar N-nya makin seakan-akan dia adalah bentuk melingkar ya. Kemudian jika misalnya kita lihat LZ itu ya yang tadi ya, LZ itu adalah NH coret, kemudian kita dapatkan bahwa Oke, karena si elektron itu melingkar pada sumbu Z, maka kita dapatkan bahwa itu akan menghasilkan sebuah momen magnet, di mana MZ itu sebanding dengan theta I kali A per C ya, di mana I theta kali A luas permukaan bagi C, di mana I theta itu sebanding dengan minus epsilon per T, atau E itu adalah muatan elektron dibagi T ini adalah periodenya. Didapatkan bahwa I theta itu sebanding dengan minus elektron kali kecepatannya dibagi 2pi kali R ya. Didapatkan bahwa momen magnet ini sebanding dengan minus mu B. Mu B ini adalah EH per 2mc dibagi H coret kalikan dengan LZ atau momentum pada arah Z ya. Nah, sekarang pada saat si elektron itu berdiam, maka energinya adalah mc kuadrat. Namun ketika si elektron itu memiliki kecepatan atau momentum, maka energi totalnya itu berubah menjadi E0 kuadrat ditambah C kuadrat kali P kuadrat, atau E0 tambah energi kinetik, di mana energi kinetik itu sebanding dengan seperti ini.
Nah, karena energi kinetik itu sebanding, ya, energi kinetik itu sebanding dengan momentum kali kecepatan, maka momentumnya itu menjadi energi kinetik dibagi kecepatannya. Ya. Kemudian diuraikan, didapatkan bahwa momentum itu sebanding dengan 1 per kecepatan cahaya dikalikan akar dari energi kinetik dikalikan energi kinetik ditambah 2 N0. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan hubungan relasi de Broglie di mana panjang gelombang de Broglie itu sebanding dengan H atau konstanta Planck dibagi momentumnya, didapatkan bahwa panjang gelombang itu sebanding dengan Hc per akar dari energi kinetik dikalikan energi kinetik ditambah 2 energi awal atau 2 kali mc kuadrat. Nah, jika kita melihat bahwa kita misalkan membandingkan energi kinetik terhadap energi awal atau mc kuadrat, didapatkan bahwa panjang gelombang per panjang gelombang de Broglie itu sama dengan 1 per akar dari K per E0 kali dengan K per E0 tambah 2, dan didapatkan bahwa panjang gelombang de Broglie itu kira-kira sebesar H per mc atau 2,4263 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ini oke. Ini elektron sebagai batas klasik, dapatkan bahwa panjang gelombang ini grafik panjang gelombang de Broglie versus energi kinetik elektron, ya. Kalau ini neutron, ya. Nah, dari sini kita dapat mendapatkan insight bahwa si elektron memiliki momentum dan memiliki panjang gelombang, ya. Dan kemudian dengan menggunakan teori Planck, kerapatan energi itu diberikan sebagai energi total dibagi volume diintegralkan terhadap energi setiap panjang gelombang, kemudian dikalikan dengan panjang gelombangnya. Kita dapatkan bahwa energi setiap gelombang ini sebanding dengan sebanding dengan H omega pangkat 3 per pi kuadrat C pangkat 3 dikalikan dengan 1 per eksponensial H coret omega per konstanta Boltzmann dan temperatur dibagi oleh konstanta Boltzmann dan temperatur dikurangi 1, ya. Didapatkan kemudian dengan memisalkan bahwa H coret omega per konstanta Boltzmann kali temperatur adalah X, didapatkan bahwa energi dari setiap gelombang dengan besaran frekuensi omega itu sebesar konstanta Boltzmann pangkat 3 kali temperatur pangkat 3 per pi kuadrat H coret kuadrat per C pangkat 3 dikalikan X pangkat 3 per eksponensial X minus 1. Jadi ini adalah perpangkatannya, dengan di depannya ini adalah konstanta. Konstanta yang sangat bergantung pada temperatur. Oke. Nah, ketika kita uraikan, kita simulasikan, kita dapatkan bahwa yang grafik warna merah ini adalah grafik energi terhadap frekuensi. Jadi ini adalah energi kemudian kita lihat bahwa Rayleigh mengamati gelombang itu hanya pada tingkatan energi yang kecil, ya. Kemudian Wien juga sama, ya. Ya. Yang hasil eksperimen Wien juga sama, kemudian juga
ini adalah jadi kita plot besaran ini sama sebenarnya secara umum ya. Jadi ini adalah hasil wind, religion, ini wind, ini sebagai gelombang, ini sebagai partikel, tapi Planck menyatukan kedua sifat tersebut jadi dualisme partikel gelombang dan didapatkan dengan kurva kerapatan energi terhadap panjang gelombang atau omega yang sangat dipengaruhi oleh temperatur, di mana T-nya pangkat 3 ya. Oke, dan ini sesuai dengan eksperimen sebelumnya yang menyatakan bahwa spektrum sinar matahari itu bentuknya seperti kurva Planck ya. Tuh. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.